ayat 20 yang ketiganya. Wa dan ingatlah, ayat wazkur dan ingatlah, id ketika qala telah berkata siapa Musa, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, li qaumihi untuk kaumnya Nabi Musa, ya qaumi wahai kaumku, uzkuru ingatlah oleh kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum kepada kalian. Id ja'ala bikum ketika ngangkat bikum di antara kalian abniya para nabi. Wa ja'alakum dan menjadikan Allah kum kepada kalian mulukan orang-orang yang merdeka. Wa ata dan telah mendatangkan kum ke Allah kum kepada kalian ma sesuatu lam yukti yang tidak diberikan ahadan kepada siapapun minal alami dari semesta alam. Nah, ini gambaran sebuah peringatan dari Allah supaya ingat dan sadar. Kenapa salah terus? Ketika salah terus saya diingat. Mungkin ketika kita usaha gagal deui, bahkan usaha teh maksiat deui gitu ya, hasil usaha teh. Kemudian dulunya dia pernah mendapatkan kegagalan dengan perbuatan yang sekarang dilakukan teh. Cek teman kita. Ingat dulu, waktu dulu, ingat waktu dulu. Supaya apa tuh? Peringatan. Maka di sini digambarkan kan dahulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu oleh Allah dikasih nikmat yang begitu hebat. Nikmat yang tadi aja. Selamat dari yang tenggelamnya di lautan, dari kehausan, dari kelaparan. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Tapi kok kenapa sekarang maksiat? Maka Allah berikan peringatan. Ingatlah kata Allah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi wahai kaumku, uzkuru ingat kalian semua nikmat Allah, nikmat Allah. Mana nikmat Allah yang tadi? Nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kalian dengan uraian-uraian yang sebelumnya. Tapi apakah mereka bersyukur? Tidak. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak syukur, di akhirnya oleh Allah disiksa. Bahkan ini dicontohkan nikmatnya apa? Orang-orang yang sebelum mereka di Nabi Musa ke sana aja, atau dari Nabi Isa ke sana. Karena yang lama dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Kan mereka itu umat-umat yang dari Isa ke sana ya sebelumnya. Di antaranya nikmat yang besar itu ketika dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah para nabi itu nikmat yang sangat besar dan hebat. Kondisi nggak ada pedoman, kondisi nggak ada petunjuk, nggak ada panutan, kemudian Allah utus Rasulnya untuk ngajak kepada kebaikan. Itu nikmat. Mungkin juga sama nikmatnya ketika kita di kampung, warga kita, tetangga kita, kampung kita jauh dari agama, kemudian ada pendatang orang yang ngerti agama. Itu nikmat bukan? Nikmat yang besar. Adalah nikmat yang besar. Bahkan ketika nikmatnya kita pun bisa datang menghadirinya, itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka di sini diingatkan, Nabi Musa pun berkata kepada kaumnya, ingat nikmat dari Allah yang begitu banyak. Disebutkan terus menerus. Bahkan di sana diutus seorang nabi. Berikutnya juga wajalan memulukan. Di zaman itulah mereka dikatakan orang-orang yang merdeka. Jadi disebut merdeka itu ketika mereka punya para pembantu. Jadi Alkisah zaman adanya pembantu itu dimulai dari umat-umat Yahudi. Jadi orang dianggap sudah merdeka kalau di rumahnya punya pembantu. Riwayat yang lain dikatakan mulukan di zaman dahulu ketika rumahnya itu sudah punya seperti sungai di dalam rumahnya itu. Jadi ada aliran sungai. Kira-kira rumahnya segede apa ya? Kalau dari sisi ekonomi makmur orang dahulu. Minimal dari sungai yaitu tempat kebutuhan airnya ada di dalam rumah. Mungkin Bapak dulu ngerasain, kita cobain dulu kadang di kampung-kampung kita sumur tempat mandi aja, mau yang gerek mau yang kopak, di dalam rumah di luar rumah. Kalau sekarang nah orang Yahudi dahulu itu dikatakan sudah pulukan itu ketika mereka kebutuhan airnya sudah di dalam rumah, rumahnya besar, punya pembantu.
Jadi adanya kisah tempat sesuatu di rumah dia diawali oleh orang Yahudi, dan itu adalah nikmat dari Allah. Jadi mereka diutusnya para nabi, ada nabi, kemudian juga dijadikan mereka orang-orang yang merdeka dengan adanya tadi yang diuraikan. Maka itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan dikatakan wa ta'um, telah datangkan Allah kepada kalian malam yu'ti ahadan, yang tidak diberikan kepada selain kalian. Apa? Ya tadi. Ada gak yang contoh diselamatkan dari lautan ketika nyebrang? Gak ada. Cuma dikasih ke kalian. Ada gak kaum atau umat yang ketika lapar langsung dikasih jelek gituan? Ada gak? Ya kan? Mungkin kalau 1-2 orang bisa saja zaman sekarang terjadi, tapi kalau sebuah kaum ada gak? Orang kota kelaparan, ya Allah kita jelek dikirim makanan. Ada kaget. Ada juga. Cuma kalau mana sawah itu kan yang paling baik, paling bagus. Jadi mana sawah itu mungkin bahasa kita mah kandungan yang ada di Torah dan bangunan. Yang terbaik dari Torah apa? Berarti tumbuhan dan hewannya, sari-sari yang terbaik itu ada di mana dan Salomo. Makanya dikatakan lebih bagus dari madu juga. Itu makanan hebat. Tapi alhamdulillah PGG makanan enak. Gak pernah makan. Nah itu adalah nikmat yang enggak diberikan kepada kaum yang lain. Nikmat yang sangat hebat. Termasuk di zaman kita pun ada gak dikirim? Enggak ada. Ya, itu adalah nikmat yang besar. Diselamatkan dari bencana segala macam. Itu nikmat yang besar. Ingat terhadap nikmat itu. Nah ini pelajaran bagi kita. Kita oleh Allah semenjak hijrah ke Kerawang, tinggal di Kerawang ini, urusan ekonomi dimudahkan, kan ya. Keinginan banyak Allah kabulkan. Coba ingat di Madiun teh supaya bom jadi tanah. Ya bagus dipermudah oleh Allah antara ibadah di mancing sama masih lebaran kena mancing. Coba berbanyak ibadah. Udah dikasih kemudahan oleh Allah. Biasanya orang kayak lupa. Hari ketika dikasih kesempitan mah ingat ke Allah. Coba tadi ketika di depannya lautan, di belakangnya pasukannya akan membunuh, ingat gak kepada Allah? Ayo pasti berat. Nah makanya kita gitu. Dulu mah waktu kita merintis KPR Jamunas, Boboro direhab gitu. Kendaraan belum ada kayak motor gitu, motor dibawa di kampung, kita motor di pagi pulang. Tahun demi tahun Allah mudahkan, motor dulu yang ganti jadi bagus. Udah motor masih merasa sibuk, hujan repot. Allah kasih juga dipermudah beli kendaraan. Ibadah tetap malas. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Jadi kita bukan menceritakan kisah dahulu saja, tapi kisah dahulu jadikan pelajaran untuk kita. Nah ini dia petunjuk untuk orang beriman, petunjuk orang takwa. Kalau kita nggak mau beriman, kita nggak mau takwa, petunjuk bagi kita. Ini bukan bicara sejarah doang. Apa hikmah yang harus kita ambil? Nah di sini dikisahkan orang-orang dahulu yang Allah kasih banyak nikmat, tapi tidak pernah bersyukur, selalu tidak taat. Akhirnya oleh Allah nanti diancam dengan kemusnahan. Maka kita pun ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ini sehebat nikmat pun mereka sangat banyak nikmat yang mereka terima. Bahkan dicontohkan tadi nikmat yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada yang lain. Contohnya minal mana wasalwa, dari mana dan salwa wal falakil bahri, dan terbelahnya lautan wa ghairu dzalik. Pokoknya kisah-kisah yang dahulu
Itulah nikmat yang tidak diberikan kepada kaum yang lain nikmat besar, tapi ternyata tetap jadi ingkar. Apa alasannya? Hati. Ya, di antaranya mereka menolak karena ada penyakit hati pikirnya Rasul yang dijanjikan oleh Allah dan dari kaumnya. Itu dari sini, sehingga muncul sifat keras hati. Dan itu sifat keras hati sudah berat. Kalau hati masih lembut, mungkin ketika tidak taat pernah masuk duluan, masuk keluar gitu kan ya. Masuk telinga kanan keluar kiri, mending ada masuk nanti. Ini masuk enggak, nah, itu yang keras. Alhamdulillah. Nah, kalau masuk mungkin ada yang terselip di dalamnya gitu ya. Mau cek orang sudah masuk yang sana aja boleh, ayo masuk ke dalam. Iya itu masuk kaca. Dan itu oleh Allah tadi kehendak ke siapapun bisa. Ketika dimudahkan untuk taat, kalau bisa. Ya, ketika untuk susah untuk taat, kalau bisa. Maka kita selalu bersyukur gitu. Kalau dimudahkan untuk taat, banyakin bersyukur. Di kesibukan apapun ternyata kita salat malam mampu bangun, syukuri gitu. Karena nggak semua Allah mampukan untuk bangun. Ayo bangun semalaman cuma bangunan ngopi di mulut doang ayah. Ada bangun semalaman. Terus sholat malam memang lama nggak? Nggak lama. Nggak lama kan? Kalau nggak jawab kayaknya nggak. Nggak lama. Nggak lama. Tapi duduk ngopi di pos roda berjam-jam pun kuat nggak? Kuat. Zaman